menuju ke Masjid Aqsa, kita akan temukan banyak sekali ya, toko-toko muslim, restoran muslim, mereka berdagang. Dan pemerintah Israel menawarkan sebenarnya punya tiga opsi dalam bagi penduduk Palestina. Yang pertama itu mengakui pemerintahan Israel. Yang mirip kalau kita dulu di Indonesia ini pemerintahan Belanda waktu masa penjajahan. Kalau mengakui, dia akan dikasih warga negara Israel ya, tanpa mengubah agamanya. Karena Yahudi agak beda dengan Nasrani. Kalau Yahudi itu dia tidak mau kita masuk ke agamanya. Mereka merasa dirinya eksklusif. Allah mengatakan dalam Al-Quran, mereka mengatakan nanu abna'ullahi wa ahibba'u. Kami ini adalah anak-anak Allah dan pilihan-pilihannya. Gitu kan? Kalau yang kedua adalah tidak mengakui, tidak mau ambil warga negara, tapi dia tidak mau buat masalah. Ini biasanya dikasih kartu. Dan itu bisa dikenal dari situ. Kalau warga Palestina ini ya sudahlah, saya mau bekerja, saya mau cari hidup, selesai. Nah yang ketiga ini yang tidak menerima. Nah ini umumnya berkumpul di Gaza. Ini yang biasa ada masalah konflik dengan orang-orang Israel. Seperti itu keadaannya ya. Ini bukan pembelaan terhadap pemerintah Israel, tapi saya menceritakan apa adanya di situ. Ada buku saya tulis judulnya Palestina yang Terlupakan. Karena banyak orang yang tidak mau ke sana khawatir, takut, ada keributan segala macam. Padahal keutamanya sangat banyak. Di antara keutamanya adalah sudah cukup Nabi SAW Isra ke sana. Kenapa? Dari Palestina. Kenapa enggak dari Mekah saja? Masjidil Haram. Berarti ada sesuatu. Dan Allah mengatakan di awal surah Al-Isra. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Al-ayat. Jadi Allah mengatakan segala puji bagi Allah. Berarti ada pujian di situ. Pujian artinya ada jenis ya, ibadah tertentu yang memang Allah tekankan di dua lokasi ini. Yang telah memperjalankan hambanya Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi di sekitarnya. Seperti itulah. Nah keutamanya cukup banyak diantaranya adalah selain Nabi SAW memang Isra ke sana dan Mi'raj dari sana juga ke langit. Kemudian dari langit kembali lagi ke Aqsa, baru kembali ke Mekah. Gitu kan? Itu yang disebutkan dalam riwayat Bukhari. Bahwasanya Nabi SAW mengatakan kepada masyarakat Mekah, untuk memastikan aku benar-benar sudah Isra ke Palestina dan Mi'raj ke langit. Salah satu buktinya adalah pada saat aku pulang ke Mekah, maka aku temukan ada kafilah kalian. Dan Nabi sebutkan nama-namanya orang-orang kafilah itu. Ada fulan. Karena Nabi lagi terbang di atas, kelihatan di bawah. Dan mereka kehilangan untahnya. Untahnya itu dari atas kelihatan. Allah SWT buat Nabi SAW melihat. Lalu Nabi mengatakan, aku berkata pada mereka, wahai kaum, unta kalian di lembah ini. Lalu mereka mengikuti suaraku, lalu mereka menemukan untanya. Kafilah itu akan datang beberapa hari kemudian, tanyalah mereka. Pada saat mereka tiba di Mekah, ditanya oleh orang-orang Quraisy, ternyata mereka mengatakan benar. Kami mendengarkan suara entah dari mana yang mengatakan unta kalian di lembah ini dan kami mendapatkan sesuai dengan suara itu. Intinya Nabi SAW kembali lagi dari langit ke Aqsa baru ke Mekah. Ini sama juga kasusnya seperti tadi. Bisa saja Allah langsung kembalikan ke Masjidil Haram. Apa yang sulit bagi Allah SWT? Naik dari Masjidil Haram, turun ke Masjidil Haram juga. Tapi Allah memampirkan Nabi SAW ke Aqsa berarti ada pesan ilahi. Itu bukan hal yang ringan gitu kan. Bisa juga Allah pilih yang lain. Masjid Aqsa ini, masjid yang dibangun ya, 40 tahun setelah Masjidil Haram. Dan yang membangunnya adalah Ibrahim AS. Sebagaimana seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, masjid apa yang pertama dibangun di muka bumi? Kata Nabi SAW, Masjidil Haram. Lalu masjid apa ya Rasulullah? Sahabat itu bertanya lagi. Kata Nabi SAW, Masjid Aqsa. Lalu sahabat itu bertanya, berapa jarak di antara keduanya? Kata Nabi SAW, 40 tahun. Jadi setelah Nabi Ibrahim AS membangun Ka'bah, sehingga menjadi Masjidil Haram di situ untuk tawaf dan ibadah. Lalu beliau kembali ke Palestina karena istri pertamanya Sarah di sana bersama anaknya Ishak. Lalu dibangunlah Masjid Aqsa. Ada beberapa hal yang mesti dititik beratkan, mungkin dua riwayat saya sebutkan karena saya ingin masuk ke bahasan kita. Adalah hadis yang mulia dan ini harus jadi target kita sebenarnya. Hadis yang mulia kata Nabi SAW pada saat Sulaiman alaihissalam selesai merenovasi Masjid Aqsa, maka dia meminta kepada Allah 3 hal dan semuanya Allah kabulkan. Yang pertama, dia minta agar semua keputusannya di kerajaannya sesuai dengan keputusan Allah. Artinya walaupun wahyu belum datang, kalau Sulaiman alaihissalam menghadapi sebuah kasus, beliau langsung bisa memutuskan dan itu sudah disetujui oleh Allah. Dan Allah kabulkan itu. Yang kedua, dia minta kerajaan tidak layak untuk orang sebelum dan sesudahnya. Dan Allah kabulkan. Dan ini yang ketiga jadi saksi bahasan kita.
Kata Nabi SAW, Sulaiman meminta agar tidak ada seorang pun yang datang ke Masjid Aqsa sholat 2 rakaat. Ini sunnah atau wajib. Kecuali dibersihkan dosanya seperti baru dilahirkan oleh ibunya. Dan Allah kabulkan itu. Subhanallah, keutamaan ini hanya kita dapatkan kalau haji. Kata Nabi SAW, siapa yang haji tidak rafath, mengucapkan kalimat syahwat pada pasangan yang haram tentunya ya. Walaupun juga pasangan halal kalau lagi haram tidak boleh. Tidak fusuk, berbuat kejahatan, maka dia pulang seperti baru dilahirkan oleh ibunya. Nah ini, pahala yang didapatkan dengan keutamaan haji didapatkan bagi orang di Aqsa kalau sholat 2 rakaat. Sunnah ataupun wajib. Termasuk tahiyat masjid. Ini target yang luar biasa gitu. Dan teman-teman tidak usah khawatir dengan masalah kematian. Mati itu akan datang dimanapun kita berada. Kalau mau mati di sini ya mati di sini. Mati di Aqsa ya mati di Aqsa. Nggak ada urusannya sama mati. Kita mati pada saat itu, dimanapun kita berada. Tidak ada hubungannya sama waktu atau tempat di situ. Karena memang Allah sudah, maksudnya tidak ada hubungannya sama tempat itu, tapi hubungan sama waktu yang sudah Allah tentukan. Kalau datang ajal, kata Nabi SAW, kalau Allah ingin mewafatkan seorang hamba di sebuah tempat, maka Allah buat dia punya hajat ke sana, lalu di sana direnggut nyawanya. Jadi nggak ada hubungannya dengan kita ke Aqsa nanti takut mati. Mati pasti akan datang, di ranjang ataupun di sana gitu. Ini harus ditepis ini. Ya, pemahaman bahwasanya nanti takut ini takut itu, ya, apalagi memang kita masuk dengan visa resmi. Ya. Hadits yang kedua adalah Maimunah radhiyallahu anha bertanya, istri Nabi SAW, ya Rasulullah, beritahukan kepada kami tentang Masjid Al-Aqsa. Maka kata Nabi SAW, pergilah ke sana. Bahasa Nabi begitu, pergilah ke sana dan sholatlah, karena dia sebaik-baik tempat sholat. Seseorang di antara kalian memiliki tanah di sekitar Aqsa sebesar atau seukuran tali kekangan kuda, asal dia bisa lihat Aqsa, lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Lalu kemudian Maimunah berkata, ya Rasulullah, bagaimana dengan orang yang tidak mampu ke sana? Kata Nabi SAW, terangilah Aqsa itu. Maksudnya terangi adalah berikan penerangan. Zaman dulu orang nyumbang minyak zaitun, kemudian ditaruh sumbu lalu dinyalakan sehingga menerangi Aqsa. Kata Nabi SAW, siapa yang menerangi Aqsa, kalau kita juga sekarang masuk, kalau dijabarkan ke renovasinya, gitu kan, pembayaran listriknya segala macam, maka dia seperti sholat di dalamnya. Juga dalam hadis lain disebutkan bahwasanya sholat di sana itu sama dengan 250 kali lipat dibandingkan tempat lain. Riwayat lain 500 kali lipat. Tapi yang sahih adalah 250. Ya, tentu Masjid Nabawi lebih besar, 1000. Dan Masjid Haram Mekah lebih besar lagi, 100.000. Tapi Aqsa juga punya keutamaan. Apalagi Nabi SAW mengatakan tidak boleh orang letih-letih khusus mendatangi masjid kecuali 3. Masjid Haram Mekah, Masjid Nabawi Madinah, dan Masjid Aqsa di Palestina. Jadi banyak isu-isu yang tidak benar. Saya 3 tahun lalu waktu mau berangkat, mungkin pemberangkatan kami yang kedua. Pas mau berangkat tanggal seperti ini, akhir-akhir Desember. Karena saya pilih ini karena musim dingin ya. Jadi supaya jemaah juga tidak keringatan pada saat kita beraktivitas jalan dari hotel ke masjid segala macam. Dan juga ada hal yang lain. Pertimbangan saya, kalau musim dingin, umumnya para wanita pakai baju tertutup, gitu kan? Karena kalau musim panas, Aqsa ini agak berbeda, Palestina agak berbeda. Kehidupan mereka masih bebas, kayak kita di Jakarta. Jadi mungkin perempuan banyak yang tidak pakai hijab. Musim dingin aja banyak yang tidak pakai hijab, gitu kan? Apalagi ini kalau selain musim dingin, kita khawatirkan nanti terjadi sesuatu yang tidak baik, sementara kita mau niat umroh atau mau ibadah, seperti itulah. Maka pertimbangannya cukup banyak. Dan juga di akhir-akhir Desember seperti ini, itu karena ada Natalan, orang-orang Nasrani pergi hajinya ke sana, maka umumnya dipermudah oleh pemerintah Israel. Seperti itulah kurang lebih. Ya mudah-mudahan satu waktu Bapak Ibu bisa ke sana insya Allah. Dan saya sengaja mengangkat ini supaya menepis persepsi orang-orang kalau sulit untuk ke sana sebenarnya. Memang visa diperketat. Ya, satu-satunya negara yang minta nama kita, nama ayah, nama kakek itu cuma Israel saja. Yang lain tuh negara lain mudah semua, mau ke Turki, mau kemana-mana itu. Tapi kalau ini sedikit ada ketatnya. Yang jelas teman-teman waktu itu saya dapat 3 tahun yang lalu kurang lebih. Pas mau berangkat tanggal 25 Desember waktu itu. Tanggal 23 ada foto. Masuk disebarluaskan di Timur Tengah. Kalau Masjid Aqsa hancur dibombardir oleh pemerintah Israel. Saya hubungi travel agent. Ternyata mereka kontak ke Aqsa. Jadi teman-teman di Aqsa yang kami beli paketnya itu. Foto, dia print kertas, tanggal, hari dan tahunnya pada saat itu, tanggal 23 Desember, ya kan? 2016 atau 2012 waktu itu, dia print lalu dia foto di belakangnya Aqsa. Ini Aqsa nggak apa-apa. Ya. Jadi ternyata memang ada juga upaya mungkin dari pemerintah sana
yang tidak mau orang-orang Islam datang. Karena kalau kita datang ke sana tuh, masyarakat Palestina senang sekali. Bahkan sering waktu saya kenalkan diri saya dari Indonesia, saya dipeluk dengan mereka, tentu sama laki-laki ya. Perlu dibahasakan. Kemudian dia mengatakan, kamu datang ke sini sudah cukup buat kami. Tidak usah bawa sumbangan apa-apa. Terlebih lagi memang kita bisa bawa sumbangan tentunya ya. Pribadi saya selalu motivasi jemaah untuk itu. Kemudian nanti di Aqsa ada kotak amal, langsung masukkan gitu, di situ. Ada beberapa kegiatan seperti juga membantu orang-orang yang susah di sana. Kemudian apalah ya, memasukkan Quran di Masjid Aqsa, kursi bagi orang tidak mampu. Ada beberapa program yang dilakukan pada saat itu. Cuma saya sarankan kalau teman-teman lagi berangkat dan ikut dengan travel tertentu, pastikan karena banyak travel kita juga yang masuk di sana, mereka melakukan tur city-nya itu banyak mendatangi makam-makam. Makam Nabi Musa, makam Nabi Yunus. Saya waktu datang ke sana tanya sendiri dan jauh-jauh tempatnya. Itu banyak buang waktu. Semestinya kita maksimalkan waktu di Masjid Aqsa. Sayang. Karena kebanyakan kita cuma pakai 3 hari, maksimal 5 hari. Kalau di tempat kami pastikan 5 hari, 4 malam diusahakan. Karena visa kalau sudah dapat itu 1 bulan. Nah ini makam-makam saya tanya sendiri penjaga masjidnya itu, ini kuburan. Dia bilang bukan, ini cuma makam. Makam itu kayak prasasti. Jadi nggak ada jenazahnya Nabi Musa di situ, nggak ada jenazah Nabi Yunus di situ, nggak ada. Kalau Anda ngerti bahasa Arab, bisa tanya, gitu kan? Karena mungkin tidak semua orang bisa bahasa Inggris di sana, maka mereka menceritakan itu. Sering juga mendatangi ada tempatnya Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, dianggap di situ. Saya tanya sendiri penjaga, ini kuburannya Salman radhiyallahu anhu atau makam? Makam semua ini. Dan itu banyak tur dihabiskan dalam 3 hari di situ. Buang-buang waktu. Jadi saya sarankan kalau mau datang cuma ke Jericho. Jericho itu kota yang diyakini oleh sebagian masyarakat Palestina tempat lahirnya Nabi Isa. Walaupun orang-orang Nasrani di sana yakin Bethlehem lah tempatnya, gitu kan? Atau Baitul Laham dalam bahasa Arabnya. Tapi sebagian masyarakat meyakini orang-orang Muslimnya kalau di Jericho, karena Jericho ini terkenal dengan pohon-pohon kurmanya. Sementara dalam surah Maryam Allah menyebutkan Maryam bersandar di pangkal pohon kurma, dan itu pohon kurma terkenal sekali di sana. Makanya orang kalau ke Jericho itu belinya kurmanya. Kemudian yang kedua Hebron, kota Hebron ini kota Nabi Ibrahim AS. Dia yakini ada kuburan Nabi Ibrahim AS. Itu lebih dekat kepada hal mungkin benar di situ. Selain daripada ini teman-teman lebih baik habiskan waktu di Masjid Aqsa dan sekitarnya. Apalagi kita belum tentu bisa setiap saat datang. Kalau Mekah sama Madinah kan sangat terbuka, Masya Allah. Di sana belum tentu. Bisa Bapak Ibu hari ini, bulan atau pada saat berangkat sekarang keluar visanya. Belum tentu berangkat akan datang keluar visanya. Ya.